Giant. Oke, baik. Sinyalnya juga buruk. Tolong ya. Kadang-kadang orang ini udah kita kasih tahu begitu yang benar, kadang-kadang tuh ngeyel gitu loh. Udah dibilangin kalau mau naik, sinyalmu itu yang bagus gitu loh. Sinyal kamu merah 1-2 bar kamu naik, ya susah. Ayo, coba ayo. Kita kasih naik Johari, silakan Johari. Halo, selamat malam saudara Johari. Oke, kabur dia. Kita panasin dulu ya, semangat dulu teman-teman, yuk ya. Yang mau mengajukan permintaan naik, semangat dulu, semangat. Yuk ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Aduh, apa ini? Borzi. Aduh, susah namanya ini, Borzi. Oke, dia juga sudah lari. Julius, ya silakan. Tunggu Anda, Bang. Selamat malam, saudara Julius. Halo. Malam, Ya, Abang Budis. silakan Bang, nyalakan kamera Anda dulu. Oke, baik, terima kasih Bang ya. Bang Julius, saya mau tanya dulu Bang. Abang ini Islam atau Kristen Bang? Kristen, Abang. Kristen. Ada apa abang naik kemari? Apakah abang sedang kontra dengan saya, ingin meluruskan apa yang saya utarakan, atau abang datang kemari hanya untuk membela-bela saya? Kalau membela-bela saya, langsung saya turunkan. Bagaimana? Saya tidak membela Abang. Iya, terus apa tujuan abang ke semari? Saya tidak membela, lalu saya sebenarnya itu saya sudah ikuti Abang sudah dari dulu. Bukan, Ikuti tujuan terus. abang kemari mau ngapain? Iya, itu yang saya mau bilang. Oke, baik, langsung saya turunkan saja ya. Baik ya, coba teman-teman sekali lagi nih ya, tolong ya. Tolong netizen, saya beritahu nih. Forum ini ditujukan untuk orang-orang yang kontra dengan saya. Sekali lagi, forum ini tidak ditujukan kepada orang yang sependapat dengan saya. Kenapa? Karena kalau sependapat, apa yang mau kita mau dapat apa? Karena itu sudah kita bicarakan setiap hari. Kita berbicara setiap hari, masih ada orang-orang yang belum sadar. Masih banyak orang-orang yang kontra dengan kita. Kebanyakan misalnya dari Muslim, ya kan? Nah, sehubungan mereka itu channelnya kecil, sehubungan kalian itu channelnya itu kalau ngomong yang nonton paling cuman 150 orang. Nah, ini saya kasih tempat, saya kasih ruang bagi kalian nih untuk bersuara biar didengar ribuan orang. Inilah forumnya bagi kalian begitu. Karena apa? Karena kalau kalian nanti ngomong di belakang, yang dengar itu kalian ngomong itu cuman 70 orang, ngapain? Begitu ya. Ini udah saya kasih tempatnya nih, yuk. Tap-tap layar dulu ya guys. Tap-tap layar dulu. Selamat malam saudara Rahul. Oke, masih lari-lari ya. Coba yang mau naik, tarik napas dulu. Hembuskan. Tarik napas lagi.
hembuskan Islam ya, ataupun yang dalam tanda kutip Kristen. Saya harus bilang tanda kutip ya. Karena ada aja gitu orang-orang Kristen itu yang ngakunya Kristen tapi tidak sepakat dengan apa yang saya utarakan. Saya memberitakan di sini isi daripada Alkitab begitu loh. Tapi ada orang-orang Kristen tertentu begitu yang nggak sepakat. Percayalah teman-teman, 13 tahun lamanya ya, saya itu ngerti yang nggak sepakat ini biasanya orang-orang yang nggak sepakat nih ya, biasanya orang-orang golongan tukang ngadu ayam juga. Tukang ngadu ayam, tukang merokok, tukang main judi. Begitu. Biasanya orang-orang seperti itu. Coba aja. Coba aja. Ya. Selamat malam Saudara Ridwan. Kayaknya pada gemetaran semua nih teman-teman. Ya, pemanasan dulu. Ya, tap layar dulu. Tap layar, kemudian share, bagikan dulu. Yo, share. Bagikan. Dan jangan lupa follow dulu. Tap layar dulu nih, yuk. Ini ada love orange ya teman-teman. Satu orang ini love orange, yuk love orange. Kayaknya pada gemeteran semua. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Ini banyak nama-namanya, saya tidak lihat nama Muhammad ini kayaknya yang naik ini. Saya tidak melihat ada nama Muhammad di sini. Coba kita kasih yang ini, ada Lukas NTT. Selamat malam Bang Lukas. Shalom, selamat malam Bang Edis. Ya, silakan Bang. Nyalakan dulu kamera Abang. Kamera nyala dulu. Ayo. Oke. Shalom Bang Edis. Shalom Bang. Kalau dari nama Abang ini nampaknya Abang Kristen. Iya. Asli Kristen Bang dari kecil. Oke. Apa gerangan Abang kemari Bang? Cuman cuman saya itu fans sama Bang Edis dari dulu. Baik, terima kasih Bang. Langsung saya turunkan ya. Memang berat ya teman-teman ya. Netizen ini soalnya silih berganti, dia muter gitu. Ini 3.500 orang teman-teman. Kadang-kadang udah ganti semua. Ayo. Memang kita harus sabar ya teman-teman ya, sabar. Kita kasih Hareva ya, silakan. Oke, tidak ada lagi orangnya di situ. Fawuka. Oke, kita kasih naik Fawuka. Selamat malam Saudari Fawuka. Silakan nyalakan kamera dulu. Ya, selamat malam Bang Edis. Laki-laki. Oke, Bang, Abang Kristen atau Islam? Kita Kristen Bang Edis. Kristen. Iya, ada apa Abang tujuan Abang naik kemari Bang? Yang naik aku sama Bang Edis istilah tutang untuk adalah firman Tuhan. Istilahnya untuk belajar untuk komunikasi dengan Bang Edis. Yang selama ini saya yang tolong sama Edis istilahnya
Pembatasan dibatasi. umat. Sebentar, kita masih banding ya, karena pembatasan dibatasi. Oke. Ya silakan. Saya nanya Bang Dis, istilahnya selama ini saya yang tolong sama Bang Dis, saya istilahnya kami atau aku istilahnya terima kasih Bang Edis selama ini, tapi saya tanyakan sama Edis ini. Oke, kita masih nunggu orang yang jelas ya teman-teman ya. Teman-teman ya, seperti kalian ketahui, memang banyak orang naik tapi dia nggak ngerti ini channel apa. Ayo teman-teman tap layar dulu ya. Ini karena banyak ini sekumpulan orang-orang yang melaporkan live ini teman-teman. Kita ini udah berapa kali teman-teman siaran kita ini selalu dibatasin teman-teman. Makanya orang yang mampir ke tempat, orang kalau mampir ke channel saya, dia nggak lihat kalau saya itu sedang live gitu. Karena apa? Karena kita itu dibatasin. Udah berhari-hari ini kita dibatasin nih. Ya, cuman ini saya lagi mengajukan banding. Semoga saja bandingnya diterima ya. Kita tunggu saja hasil bandingnya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Johan Dolsar. Ya, silakan Johan Dolsar. Kita hajar aja terus ya teman-teman ya. Karena banyak orang-orang gak suka kita live ini. Kalau nggak kadrun biasanya yang nggak suka itu orang yang hobinya nyembah patung. Oke, Bang Johan Dolsar, saya mau tanya dulu Bang, apakah Abang ini seorang Kristen Bang? Kristen Mbak, puji Tuhan Kristen Mbak. Oke, ada apa Bang gerangan Abang kemari Bang? Semangat buat untuk Kristen yang membela. Oke, baik, langsung saya turunkan ya Bang ya, langsung saya turunkan. Sekali lagi teman-teman ya. Tolonglah teman-teman, apakah kalian itu memiliki telinga? Sekali lagi, tolong teman-teman. Ini ada berapa orang yang mengajukan permintaan naik ini? 42 orang. Kalian tolong dengar saya ya, yang 42 orang mengajukan permintaan naik. Kalau kalian naik ke sini, terus ngomong, saya setuju dengan Anda Edis, langsung saya tendang kalian dari sini. Channel ini bukan channel gosip teman-teman. Channel ini adalah channel debat atau channel diskusi ya. Tolong. Apakah kalian mendengar saya? Susah loh orang-orang dibilangin. Oke, kita kasih naik yang Markus L. Totubun. Oke, ini kayaknya kemarin udah pernah naik ini. Ya, silakan Saudara Markus. Oke, kabur lagi. Ya, teman-teman coba, teman-teman bisa di-post nggak? Bisa di-post ulang? Karena kita belum kena pembatasan. Bisa teman-teman nge-post ulang. Nggak bisa ya? Iya, karena kita dibatasi. Kita tunggu ya, teman-teman. Yuk support terus ya. Hashtag dulu, hashtag hiburan dulu supaya kita cepat diterima ini banding kita ini. Kita kasih naik ada sebentar ya. Nalau. Ya, silakan Nalau. Silakan. Oke, banding disetujui teman-teman. Hore. Banding disetujui ya. Halo Nalau. Nalau. Aduh. Oke, teman-teman. Banding disetujui, kita hore dulu. Hore, banding disetujui. Iya, tap layar dulu, Makasih. Teman-teman, gini ya teman-teman, banyak yang nggak seneng, banyak yang nggak suka dengan saya, tapi melakukan cara-cara culas. Begitu loh, berbantah, berargumen dengan saya nggak mampu, teman-teman. Yang mereka mampu
hanyalah apa? Satu, lapor polisi. Makasih Bang Obi, thank you Bang Obi. Wah, auman singanya itu loh, auman singanya itu bikin orang-orang tuh pada cemburu lagi. Tapi teman-teman percayalah teman-teman ya, banyak orang teman-teman berapologet, mereka itu bukan mau memberitakan kebenaran. Begitu. Sayang 1000 sayang teman-teman. Di dalam Alkitab itu dikatakan beritakan kebenaran. Walaupun orang gak terima. Walaupun banyak sekarang orang itu tidak menerima lagi pengajaran yang sehat. Mereka senangnya apa? Mereka senangnya dongeng-dongeng isapan jempol. Tahu gak dongeng-dongeng isapan jempol? Patung Maria terbang ke langit. Patung Maria menangis. Ya kan? Ayo kita sembah patung Maria. Adakah di dalam Alkitab disuruh untuk menyembah patungnya Maria? Ketika saya memberitakan itu, mengapa kalian marah dengan saya? Coba teman-teman, kita mau memberitakan kebenaran atau kita mau memberitakan orang supaya senang, supaya ngasih gift gitu? Banyak seperti itu teman-teman. Kau baca isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Baca. Adakah di situ dikatakan mari kita sembah patungnya Maria? Gak ada, gak ada. Itu yang saya kasih tahu kepada Anda. Kenapa Anda marah? Begitu loh. Ah, biar aja Bang Idis gak apa-apa. Sembah patung, yang penting kan giftnya banyak Bang Idis. Biar aja Bang Idis. Bapak kita dukung saja sembah patung. Soalnya banyak yang kasih gift loh mereka. Aduh. Saya hanya memberitahukan kebenaran teman-teman ya. Coba, mari kita beritakan Injil apa adanya. Yuk ya, ayo seperti itu. Kita kasih yang berikutnya ada Abi Samud. Ya, silakan Abi Samud. Ini Abi Samud nih kembar ini. Biasanya nyembah patung sama nyembah batu tuh 11-12. Nggak akan pernah mau ngaku. Kami tidak menyembah batu. Kami tidak nyembah patung, tidak. Pokoknya tidak nyembah. Pokoknya enggak. Kembar biasanya. Batu sama patung tuh mirip, 11-12 mirip mereka. Ya silakan, Abu Samud, silakan. Nyalakan dulu kamera Anda, Abu Samud. Ya, kamera nyala dulu Abu Samud, silakan. Abu Samud, silakan Abu Samud. Oke, silakan duduk dulu Bang. Duduk yang bagus, tenang dulu Bang. Jangan sambil jalan Bang kalau diskusi. Nanti Anda tidak konsentrasi. Kalau bisa dibalik, diputer Bang. Jangan ada yang di atas itu loh, silau soalnya. Gitu loh. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Anda seorang muslim ya. Diulang-ulang lagi nih, udah dibilang. Ya, silakan. Pernah Kang Edis bilang itu Nabi Muhammad itu Rob apa gitu. Bang, isu kita hari ini bukan itu Bang. Isu kita begini Bang. Saya mau tanya sama Anda. Kalau ada orang putar-putar pohon beringin, oke? Abang dengar saya? Ya. Oke, kalau ada orang putar-putar pohon beringin, lalu begini-begini kepada pohon beringin itu, ya, cium-cium, sujud, ya, sujud itu atau sujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya nyembah-nyembah begitu. Menurut Anda, apakah itu adalah pemujaan, pengkultusan kepada pohon beringin? Iya, betul. Betul. Nah, sekarang. Baik. Kalau pohon beringinnya sekarang kita cabut dulu. Kita cabut dulu pohon beringinnya pakai eskavator. Terus kita ganti pohon beringinnya itu dengan patung.
apakah itu masih sama? Adalah sebuah pemujaan atau pengkultusan atau penyembahan kepada patung? Iya, tetap kalau dalam sebuah di Oke. Islam tetap dikatakan. Baik, terima kasih. Saya setuju. Karena video inilah banyak orang-orang penyembah patung itu pada marah dengan saya gara-gara ini. Nah, lalu sekarang patungnya kita cabut lagi nih pakai eskavator. Kita ganti dengan batu berwarna hitam. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Anda masih setuju bahwasanya itu adalah pengkultusan atau pemujaan atau penyembahan kepada patung batu berwarna hitam? Innama malu biniat. Kalau ini udah niatnya dulu. Niatnya dulu. Sulit kalau udah begini nih, berat ini. Kembar mereka ini. Ada Syiah, ada Sunni. Kalau biasanya itu yang benar-benar batu itu adalah Syiah. Tapi dalam Sunni, kalau di Indonesia itu kebanyakan ahli Sunnah wal Oh, Jamaah. berarti kalau yang melakukan itu adalah Syiah menyembah batu, tapi kalau yang melakukan Sunni berarti tidak menyembah batu gitu ya. Itu dia gini. Malah Ya udah Bang, Abang 11-12 dengan itu, dengan RK dan teman-temannya. Ya sudah, saya turunkan dulu. Untuk apa kita lanjutin lagi ngobrol sama yang begitu. Ayo silakan ya teman-teman ya. Saya pernah ngomong nih, bahwa di dalam Alkitab yang namanya sujud menyembah tidak pernah dilarang dilakukan terhadap orang hidup, nggak pernah dilarang. Sekali lagi teman-teman, tolong rekam ini. 40 kali saya membaca Alkitab sampai selesai teman-teman, selama 13 tahun. Tidak pernah saya dapati di dalam Alkitab itu dikatakan jangan engkau menyembah manusia, nggak ada. Yang ada itu jangan engkau menyembah patung-patung, berhala-berhala. Itu yang nggak boleh dilakukan. Yang ada di dalam Alkitab, manusia menolak disembah ada. Malaikat menolak disembah ada. Tapi penyembahan, sujud menyembah begitu terhadap manusia di dalam Alkitab itu banyak sekali terjadi. Contohnya ketika Abraham menghadap kepada Bani Het, dia sujud sampai mukanya sampai ke tanah, sujud menyembah kepada Bani Het. Dia memohon kepada Bani Het tersebut supaya diberikan tanah, sebuah gua Makpela, supaya Abraham dapat mengubur istrinya di situ. Kemudian Mephibosheth, ketika dia menghadap kepada Raja Daud, dia sujud menyembah sampai mukanya sampai ke tanah. Dan hal itu lumrah, itu di budaya Timur Tengah itu lumrah dilakukan. Dan itu tidak pernah dilarang dalam Alkitab. Yang dilarang adalah sujud menyembah kepada batu, kepada benda mati. Itu yang dilarang. Ya. Makanya sujud sungkem menyembah kepada orang tua itu nggak apa-apa, dalam Alkitab itu normal, itu biasa itu. Baca aja Alkitab. Kalau kamu tidak pernah baca Alkitab, ya memang kamu tidak akan pernah tahu ini. Begitu ya. Bahkan ya, orang Batak itu punya tari marsomba. Somba, menyembah kepada orang tua. Nggak apa-apa, dalam Alkitab itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Begitu. Saya asal dari Lampung. Di Lampung itu ada juga tari sembah namanya. Menyembah, tari sembah, menyambut orang-orang besar, pembesar, bupati, gubernur. Ya, dilakukan, nggak apa-apa. Itu tidak bertentangan dengan isi Alkitab. Yang bertentangan dengan isi Alkitab adalah melakukan penyembahan kepada patung atau benda-benda mati. Seperti itu. Ya, ayo silakan. Ketika saya memberitahu kebenaran seperti ini, tidak usah kejang. Ya, tidak usah pakai cara-cara culas. Makasih Kavin. Sekarang itu teman-teman, banyak orang tidak suka ya dengan apa yang sudah ini. Itu kan sudah biasa, nggak apa-apa lah, kan sudah biasa. Padahal di channel kita ini adalah jangan membenarkan yang biasa. Ingat,
Channel Edis TV, jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Begitu. Oke. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Sinaga. Ya, silakan Sinaga. Sinaga Epuratus. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Sinaga Operatus. Halo Bang Salam Edis. Bang, ya Bang. Halo Bang. Abang Kristen Bang. Kristen aku Bang, Kristen. Oke. Apa gerangan Bang Abang kemari? Gini Bang, apalagi saya kan berteman dengan Muslim Bang. Jadi terlalu sahabat teman saya pun jadi sakit hati melihat kayak gitu. Yang dibilang Abang kemarin, kalau makin lama Al-Qurannya dibaca makin dipanggil tukang loak gitu. Gitu loh Bang. Jadi aku selaku pekerja orang Islam gitu loh Bang. Jadi orang ini pun jadi apa sama aku gitu Bang. Jadi apa gimana? Jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras sekali. Keras sekali. Jangan keras terlalu sekali apa gitu loh, kali gitu. keras. Aku jadi apa Bang? Janganlah apa kali Bang. Jangan terlalu apa bikin apanya itu. Bang. Biasa nih kalau orang Medan selalu begitu. Oke Bang ya. Makasih Bang ya. Saya turunkan ya Bang ya. Oke. Baik. Oke lah Bang, oke lah. Ya teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, yang mau mengajukan permintaan naik, ajukanlah permintaan naik. Mari kita diskusi dengan baik. Kalau kalian tidak sepakat dengan saya kasih forumnya ini, ruang bagi kalian, kesempatan bagi kalian untuk berargumen, membantah argumen-argumen saya itu. Yuk silakan. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Nota. Silakan Nota, selamat malam. Halo Nota. Halo, selamat malam. Kak Selamat Edi. malam Nota, nyalakan kamera dulu Nota, silakan. Oke. Agak sedikit berisik ya. Oke, Nota, saya mau tanya dulu Nota. Nota Islam atau Kristen? Saya Kristen Katolik. Kristen Katolik. Silakan Kak Nota, apa yang mau Kak Nota sampaikan? Silakan. Ini untuk masalah yang katanya Bang Dedis bahas, katanya Bunda Maria disembah-sembah gitu ya. Patungnya Maria, bukan Marianya. Kalau Bunda Maria kan sudah wafat, sudah meninggal. Yang ditanya itu patungnya Maria, begini. Saya berkali-kali begini ya, Kak Nota ya. Teman saya itu Katolik banyak sekali. Yang support saya itu Katolik banyak sekali, begitu. Nah, ketika saya memberitahukan kebenaran, puji Tuhan, banyak dari mereka itu mengiyakan saya bahwa coba dibisukan dulu karena berisik sekali. Nanti waktu ngomong nanti gantian ya, karena berisik. Nah, banyak mereka itu yang setuju dengan saya. Bang Edis, saya seorang Katolik, saya support Anda. Saya setuju Bang, bahwa di dalam ajaran agama Katolik sebenarnya tidak boleh sujud menyembah patung. Nah, orang-orang seperti itu yang seharusnya Abang luruskan. Malah saya didukung, senang mereka dengan saya. Begitu. Makanya saya mau tanya dulu. Saya bikin dulu sebentar ya background saya. Sebentar. Oke, saya balik dulu kamera saya ya. Karena saya harus tanyakan dulu. Kak Nota, lihatkah gambar yang di depan saya? Saya harus balik dibuka di unmute dulu, dibuka dulu mikrofon karena berisik Kak Nota. Iya, Kak Edi, saya lihat. Oke, Maaf, menurut Kak, soalnya saya lagi di tempat kerja. oke, nggak apa-apa Kak Nota. Kak Nota, saya mau tanya Kak Nota ya. Menurut Kak Nota, apakah yang di hadapan layar ini, yang di layar saya ini adalah resmi pengajaran Katolik? Iya, itu salah satu ibadahnya umat Katolik. Oke. Jadi menurut Kak Nota, kelihatan ya gambar ya yang di depan itu? Oke, sedang apa itu Kak Nota?
Gerakan badannya itu disebut apa itu? Itu sujud. Oke, sujud itu kan bahasa Arab. Sujud itu bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa itu? Itu kalau kayak postur kita kayak gitu, itu kita di Katolik itu kita sembah. Menyembah. Baik, terima kasih atas pengakuannya. Menyembah. Nah, begini Kak Nota. Selama saya baca Alkitab, di dalam Alkitab itu tidak boleh kita itu melakukan penyembahan atau sujud kepada patung-patung, kepada benda-benda mati. Nah, ketika saya memberitakan yang demikian, apakah kebenaran yang saya beritakan itu adalah kebenaran yang tidak sesuai dengan Alkitab? Silakan Kak Nota. Ya, kalau untuk ajaran kita ya, saya diajarkan dari kecil. Di saat kalau kita bersujud seperti itu, kita menyembah seperti itu, bukan patung yang disembah. Karena dari awal kita sudah memulai sembahyang, kita mulai sembahyang itu, hati dan pikiran kita itu sudah tertuju ke bundanya, bukan patungnya. Jadi karena ada patung di situ, nah itulah prediksi-prediksi orang, kita menyembah patung itu, sedangkan hati dan pikiran kita itu lagi ke Bunda Maria. Gitu Kak Edi. Baik, terima kasih. Oke, begini Kak Nota ya. Yang ingin saya tanyakan begini Kak Nota. Kak Nota sudah membaca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu? Saya baca tapi saya kan tidak hafal Berarti belum. semua. Enggak, saya tidak hafalnya. Begini Kak Nota. Sudah Kak Nota baca dari Kejadian sampai Wahyu? Untuk baca Alkitab dari SD sampai SMA itu baca sampai habis Alkitab, tapi itu aja. Sekarang udah nggak begitu banyak baca lagi Kak Edis. Oke, baik. Pertanyaan saya Kak Nota, di Injil mana ya dari Kejadian sampai Wahyu, baik Tuhan Yesus, baik para nabi, siapapun di dalam Alkitab itu memerintahkan untuk sujud menyembah kepada patungnya Maria? Untuk di Alkitab tidak ada, dan kita umat pun tidak menyembah patung itu Kak Edis. Tadi itu udah diakui menyembah itu tadi. Tadi laki-laki Iya. yang posisi di situ ngapain itu posisinya? Di situ dia menyembah, tapi Menyembah. hati dan pikirannya itu bukan ke patungnya itu Kak Edis. Itu patungnya cuma simbol Ke siapa? agar kita itu Ke siapa? Hati dan pikirannya ke siapa? ke Bunda Marianya. Ke Maria. Oke, ke Maria. Oke, pertanyaannya berarti Maria disembah. Dihormati. Dihormati. Baik, tetapi di situ tadi posisinya menyembah. Karena posturnya itu termasuk menyembah gitu. Itu kan Oke. postur menyembah. Tapi Oke, kalau menyembah antara, tapi tidak menyembah ya. antara umat umat Katolik dan Bunda Maria itu menghormati. Oke, berarti menyembah tidak menyembah. Oke. Kan Kak Edis, maaf ya Kak Edis, kalau untuk posisi menyembah ini itu termasuk menghormati tidak? Kita kalau menghormati orang, kita bisa nunduk tidak? Oke, yang saya tanyakan di dalam Alkitab tidak ada tapi ya. Di Alkitab tidak menyuruh kita untuk menyembah Bunda Maria, tapi karena ajaran kami itu menghormati ibunya Yesus. Baik, Begitu saja. baik. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh orang-orang Katolik itu tidak ada di dalam Alkitab, seperti itu ya. Oke, Iya. baik. Sekarang saya mau kasih contoh. Saya mau beritahu ya begini, karena saya ini sering difitnah begini. Edis itu memberitakan Injil yang lain. Barang siapa yang memberitakan Injil yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh para rasul, maka terkutuklah dia. Sebentar ya, saya kasih tunjuk dulu. Sebentar. Saya kasih buka dulu ayatnya ya. Ayat inilah yang sering diutarakan kepada saya. Galatia 1 ayat 8. Oke. Galatia 1 ayat 8. Oke, kita sama-sama baca ya.
Oke. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Dia di sini siapa? Halo? Ya, halo. Dia di sini siapa? Tuhan. Baik. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi ini ayat yang sering dikenakan kepada saya ini, padahal sebenarnya orang-orang yang ngomong itu sendiri. Nih. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Betul? Jadi jangankan orang, malaikat dari sorga kalau memberitakan Injil selain daripada Injil ini, nih, selain daripada Injil yang diberitakan oleh ini, ya, para rasul, para nabi, ya, oleh Tuhan Yesus, maka terkutuklah dia. Nggak peduli dia siapa. Jangankan manusia, jangankan pendeta, jangankan romo, malaikat dari surga aja terkutuk dikatakan kalau memberitakan Injil yang lain. Nah, pertanyaan saya kembali lagi, Injil yang mana yang seperti yang digambar ini? Tidak ada tertera di Alkitab. Berarti Injil yang lain ya? Setuju? Nggak ada di Injil yang lain juga. Itu cuma tata Bukan, cara maksud saya kita. begini. Kalau tidak ada di dalam Alkitab yang kita pegang sekarang, berarti berasal dari Injil yang lain. Artinya dia bukan Injil yang ada dalam Alkitab, tapi Injil yang nggak tahu dari mana. Betul? Maybe Kak Edis. Iya. Nah, saya hanya menyuarakan itu, Kak Nota. Saya tidak tahu. Ya, mudah-mudahan Roh Kudus mencerahkan, mencelikkan mata Kak Nota sehingga Kak Nota melihat satu kebenaran seperti itu. Saya punya banyak teman Kak Nota ya. Bahkan kalau saya bahas video seperti ini, teman-teman saya yang Katolik itu pada komen ngomongnya begini. Saya Katolik, saya nggak harus kok sujud-sujud kepada patung begitu. Ngapain saya begitu? Coba. Iya betul. Misalnya kalau Anda seorang Katolik, apakah Anda harus sujud-sujud begini kepada patung? Kalau saya ikut pengalaman saya ya, kalau saya sujud itu bukan saya sembah patungnya, hati saya dan pikiran saya itu ke Tuhan Allah yang saya sembah. Ya, kalau berarti sujud ke arah menghadap atau ke arah Tuhan yang disembah, tapi di hadapannya patung Maria gitu ya? Iya, ada patungnya di situ. Tapi kan kita sudah diarahkan ke Bunda Maria, bukan ke patungnya. Imam atau romo, pastor itu ngomongnya Bunda Maria, bukan ngomong patung di depan kita, gitu. Oke, baiklah. Yang penting saya sudah memberitakan Kak Nota ya. Masalah begini. Sebenarnya sekarang tuh tinggal kita pilih. Kita mau percaya kepada Injil atau percaya kepada romo. Begini, saya mau tanya dulu. Begini. Menurut Anda nih Kak Nota, ya, yang harus kita dengarkan itu, yang harus kita jadikan sebagai otoritas, ya, yang di atas yang tinggi, itu Tuhan Yesus atau romo? Mana lebih tinggi, Tuhan Yesus atau romo? Tuhan Yesus. Oke, kalau misal nih, Tuhan Yesus bilang A, romo bilang B, kira-kira yang harus kita dengar yang mana? Tuhan Yesus. Oke, baik. Nah, pertanyaannya kembali lagi ke yang tadi tuh. Pernahkah Tuhan Yesus maupun murid-murid daripada Tuhan Yesus memerintahkan untuk menyembah patungnya Maria? Tidak ada perintah seperti itu. Tidak ada. Nah, lalu itu perintah dari mana? Itu ajaran yang sudah selalu kami ikuti sejak Iya, dari dulu. mana asal muasal ajaran itu?
Ya, kami mengenal itu tata cara itu dari gereja, itu aja. Iya, asal usulnya dari siapa itu? Bukan dari Yesus, bukan dari murid-murid ya? Iya, bukan. Baik, terima kasih atas pengakuannya. Jadi kita sudah tahu ya teman-teman ya, bahwa ini saya harus konfirmasi nih, karena banyak orang-orang dari pihak tetangga sebelah RT 6 ya menuduh, ketika saya memberitakan kebenaran, menuduh saya menyembah patung. Padahal saya bilang, oh tidak, kami tidak melakukan seperti itu. Yang melakukan seperti itu RK dan teman-temannya. Seperti itu. Karena RK sendiri bilang katanya boleh menyembah patung begitu. Bahkan yang menyuruh menyembah patung itu kata mereka adalah Tuhan sendiri. Padahal tidak pernah Tuhan memerintahkan untuk menyembah patung. Seperti itu. Baik ya, Kak Nota, ada lagi yang mau disampaikan? Saya hanya menyampaikan isi Alkitab, ya, kebenaran yang saya sampaikan. Begitu. Saya mau klarifikasi Silakan. saja buat yang sudah mentatsia kalau agama Katolik itu ada patung dalam gereja, itu patungnya kita sembah. Untuk itu tidak benar sama sekali, karena kita juga diajarkan patung itu cuma citra, karena kita itu tidak tahu Tuhan itu bagaimana. Kadang kan kalau nenek buyut kita itu kita tidak kenal, kita kenalnya dari foto gitu kan. Jadi nah, di situ pencitraannya itu kita bisa sampai ke Tuhan, bisa merasakan Tuhan ada itu ya, mungkin karena dihadirkan patung itu. Tapi kita tidak percaya bahwa patung itu adalah Tuhan. Kita hanya cuma mau untuk pencitraan aja gitu. Saya tidak bilang bahwa kalian mempercayai bahwa patung itu Tuhan. Yang saya katakan adalah posisi duduk seperti itu, posisi seperti yang tadi saya tunjukkan tadi di gambar, tadi Kak Nota sudah mengakui bahwa itu posisi menyembah, betul? Atau mau diralat dulu? Karena nanti takutnya bicaranya dua sisi. Ini posisi menyembah nggak ini? Jadi kayak sebelum itu dilakukan, kita kan dari awalnya udah sembahyang, terus imamnya itu kan sudah arahkan kita untuk sembahyangnya itu untuk Bunda Maria gitu. Jadi di saat ada ucapan dari imam itu yang harus kita tunduk untuk menghormati, kita sujud lagi itu Kak Edis. Itu bukan patungnya yang disembah. Karena ada marilah kita menghormati, katanya gini, marilah kita menghormati Bunda Maria Ibu Yesus kita. Jadi kami menghormati gitu, tunduk semua. Jadi yang di belakang pun nggak ada yang menghadap patung itu, tunduk kok, Kak Edis. Baiklah. Yang penting saya sudah sampaikan, entah bagaimana tingkat pemahaman seseorang itu kembali kepada diri masing-masing. Yang jelas, yang saya sampaikan seperti itu Kak Nota, bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab tidak ada yang seperti itu. Kemudian Anda juga sudah mengakui tidak pernah Tuhan Yesus, para murid Tuhan Yesus mengajarkan yang seperti itu. Tadi dapatnya dari mana juga kita nggak tahu ya. Tapi kalau ada hasil penelusuran saya, itu dari kebiasaan orang-orang Roma. Di mana di dalam Alkitab tercatat bahwa orang-orang di Eropa pada waktu itu memang mereka itu senang menyembah patung-patung begitu. Jadi ketika Kristen itu masuk, kebiasaan orang-orang ini itu belum hilang begitu. Dan itulah kalau menurut penelitian saya, itulah yang kebawa-bawa seperti itu. Itu terjadi kok. Sampai sekarang biasanya agama itu sering kawin atau bercampur dengan kepercayaan lokal penduduk tertentu seperti itu. Itu sudah pernah saya bahas berulang-ulang. Nah, itu saya duga itu asal usulnya itu dari hal-hal seperti itu. Oke, begitu Kak Nota, ada yang mau disampaikan lagi? Jadi kalau untuk kepercayaannya itu kan masing-masing dari hati kita ya. Jadi kalau ada patung di situ bukan berarti kita menyembah patung gitu ya. Karena kita juga udah tahu patung itu nggak boleh disembah. Karena kita juga tahu 10 hukum Allah itu toh. Jadi tidak mungkin persis, ya itu persis seperti ketika saya berdebat dengan RT sebelah juga begitu.
Walaupun sujud-sujud, cium-cium batu begitu, tapi dia bilang itu tidak menyembah batu seperti itu. Tapi ya itu samalah. Biasanya orang-orang seperti itu karena memang udah kebawa. Jadi otak manusia itu memang didesain untuk membela keyakinannya begitu. Nah, tapi kalau sudah membela keyakinannya membabi buta, biasanya akal sehatnya itu memang tidak berfungsi. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, itu proses waktu yang berjalan lah nanti. Roh Tuhanlah kiranya nanti yang akan membukakan isi pikiran orang-orang tersebut. Oke, ya begitu kan Ota? Baik, saya turunkan ya. Terima kasih sama-sama, saya turunkan ya. Ayo, silakan di tap layar dulu ya guys ya. Nah, kalau gitu kan diskusi enak kan.